itu ada tawaran ke Udah kuliah itu. Udah kuliah. Kuliah. lulus kuliah itu ada tawaran ke Jepang. Nah, mau diiming-imingi Gaji besar. jadi penari besar. Sebulannya penari 600 juta. Wih, Nah, sering. lagi penari internasional, bayangin. Udah dari kecil gitu belajar nari lah, ini mau go internasional, siapa yang enggak? Tesnya pun nari, katanya mau nari. Nggak taunya sampai di Jakarta ditaruh di penampungan. Penampungan TKW. Iya, tapi kita belum tahu kalau itu di penampungan TKW. Nah, besoknya disuruh, pokoknya intinya suruh cari baju yang seksi-seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Kang Podcast episode ini ada narasumber jauh-jauh datang dari Cikarang ya, Mbak? Cikarang. Beliau asli lahir di Ngawi, tapi saat ini merintis usaha di Cikarang. Beliau seorang guru dan membuka sanggar tari di Cikarang. Monggo perkenalan dulu, Mbak. Namanya siapa? Marganya apa? Keluarganya siapa? Benar, keluarganya siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Sri Jayanti, asli dari Ngawi, Rambe, Ngawi, Jawa Timur. Nah, sekarang saya udah 22 tahun di Cikarang. 22 tahun apa berapa ya? Dari tahun 2000. Pokoknya aku SMP. 2000 kan baru berapa? Sekarang 2023. Berarti ya hampir 23 tahun di Cikarang. Oh, terus di Cikarang itu pertama kali ke Cikarang itu sudah ada pikiran atau planning untuk buka sanggar belum? Belum. Di sana kan dulu malah kerjanya masih kerja di PT, belum punya peluang nanti ada sanggar tari itu nggak ada. Nanti untuk punya rumah sendiri, di situ kok kayaknya belum ada sewa-sewa baju, terus apa yang buat sanggar tari belum ada. Nah, coba tuh ngajar tari di TK awalnya, terus ada tawaran di SMP, terima aja itu. Terus lama-lama gimana ya, apa mending buka sendiri. Awalnya ada pihak yang bilang jangan yang buka sanggar, kalau buka sanggar harus punya sekolah dulu, ada yang bilang begitu. Tapi bismillah aja buka sanggar sendiri dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. BTW, kenapa sih maskeran? Masih pandemi ya sekarang ya? Udah nggak maskeran. Kebetulan ini lagi sedikit flu ya, jadi ya mohon maaf, dimaklumi jadinya lagi pakai masker. Tapi udah terbiasa pakai masker sih. Tapi biasanya yang melanjutkan pakai masker itu yang not good. Not good lah. Not itu tidak, good itu baik. Baik. Jadi biasanya untuk menutupi Mbak ngomong aja kalau nggak bedakan gitu. Terus gini, Mbak Asih. Ya. Pertama kali buka sanggar itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015 itu udah mulai pentas-pentas ke mall. Terus diundang buat pembukaan acara apa gitu udah mulai 2014-an kali ini. Kalau di Cikarang itu untuk sanggar tari ya, Mbak? Sanggar tari itu ya khusus untuk yang tari-tari tradisional atau ada tari kreasi atau ada mungkin dance atau yang lainnya? Banyak banget. Di sana malah di Cikarang itu kebanyakan sanggarnya sanggar yang asli Sunda. Jadi yang Jawa malah
jarang jarang. luang banget ya. Sebenarnya cuma di sana itu saya malah yang nasional, jarang kayak tari gambyong gitu nggak ada. Pada bosan kalau di sana, Tari-tari. ngantuk kalau diajari tari kami. Jadi tarinya yang Kreasi itu ya. kreasi Nusantara, misalnya ya kita ambil Jawa Timur tuh tari apa, Jawa Timur Di Jawa kolaborasi. Tengah, ya kayak gitu. Misalnya tari apa ya, kalau Papua ya itu hamko yang biramko kayak gitu. Jadi ya enggak Lingkupnya nasional. nasional. Jadi biar semua bisa. Karena di sebagai- sana kan banyak banget. Ini sebagai informasi aja, kita podcast ini tuh kita berada di lokasi yang sejuk banget ya, walaupun panas. Ini tuh di kebun teh teman-teman ya. Jadi ini di kebun teh, namanya kebun teh Jamus. Kebun teh Jamus itu berada di Ngawi, di tempat lahir kami berdua ini. Ya. Ya kebetulan kami berdua ini seibu ya. Sebapak juga. Sebapak juga, alhamdulillah. Itu saya itu nomor 3, beliau nomor 2. Oh iya. Jadi Makanya nggak boleh ngaku. Nggak apa-apa, saya orangnya jujur. kakak adik. Tadi di setel nggak boleh ngaku. Aku aja deh. Aku aja. Nah, gitulah. Kakak saya ini itu tuh dulu merantau. Pernah saya cerita ya, dulu itu hampir mau hilang dari Indonesia. Iya, untung beliau bisa lolos ya. Itu awal-awal. Itu saya SMP, saya SD kelas 4. Jadi memang latar belakang beliau itu penari dari kecil ya. Jadi kami itu dibesarkan di keluarga seni, bapak ibu itu seni semua. Nah, yang meneruskan perjuangan itu ya kakak saya, Mbak Asing gitu. Nah, Mbak Asing itu lulus SMA apa pas kuliah saya lupa. SMA kalau nggak salah. Itu ada tawaran ke udah kuliah itu. Udah kuliah. Lulus kuliah itu ada tawaran ke Jepang. Nah, mau diiming-imingi Gaji besar. jadi penari sebulannya 600 juta. Wih, sering. Jadi penari internasional, bayangin. Udah dari kecil kita belajar nari lah, ini mau go internasional, siapa yang enggak. Tesnya pun nari, katanya mau nari. Nggak taunya sampai di Jakarta ditaruh di penampungan TKW. Iya, tapi kita belum tahu kalau itu di penampungan TKW. Nah, besoknya disuruh, pokoknya intinya suruh cari baju yang seksi-seksi. Belum. Nah, cari daerah Cina tuh, lupa daerah mana. Pecinan tuh. Pokoknya yang jualan baju tuh yang pokoknya orang Cina kayak. Nah, pas itu carinya baju harus yang seksi. Cari yang nanti pas habis itu disuruh ke studio foto, semua foto di situ pakainya baju lah. Kayaknya aku tahu fotonya itu. Masih tersimpan itu si fotonya tuh pakai bulu-bulu gitu, model gitu. Ganti-ganti bajunya, ganti 5 kali. Nari kok kayak gini, udah nggak beres. Ijazah asli juga disita. Nah, akhirnya ngumpet-ngumpet bisa kabur itu. Nyari taksi. Taksinya suruh nunggu di depan, kita ngambil ijazah, lagi sakit, bilangnya majikannya yang punya usaha itu, kan kita udah dari sini diserahin ke orang, dari kayak yang punya gitu, muncikaria gitu ya? Nggak ngerti itu apa ya namanya. Germo. Kita jalan aja harus nunduk di kamar, jadi ketemu di kamarnya itu, dia tidur di kamar gitu. Ya laki-laki perempuan gitu, bosnya itu. Ya kita bilang minta ijazah nggak boleh diambil sebelum keluar dari Jepang gitu. Nah terus apa, waduh, tapi kok kayaknya nggak dites nari. Nah akhirnya emang nggak tahu, kita kan kamu kan nanti kan mau di
suruh TKW, siapa suruh nari gitu. Yang ini, yang teman-teman yang lain itu, yang pada merantau-merantau. Kita di sini udah 6 bulan gak dipanggil-panggil, buset. Kirain Mas langsung berangkat ke Jepang. Saya udah keluar dari kerjaan, padahal zaman dulu masih kontrak, bentar lagi mau diangkat karyawan. Keluar dari kerjaan, ya udah itu akhirnya ngambil ijazah, kabur aja. Ngambilnya diam-diam apa dikasih? Diam-diam, kita udah nyiapin baju semua, udah taruh di taksi, tinggal ngambil jasa itu berdua sama Mbak Niken kalau nggak salah namanya itu. Kita ngambil langsung Mbak Niken itu dari Ngawi juga? Dari Ngawi juga. Semua kita penari dari Ngawi semua, banyak. Berarti tuh. informasi untuk seniman Ngawi itu mau jadi penari internasional, gitu ya? Ya, Tapi intinya itu di sana kita menari jadi duta pariwisata. Pokoknya intinya gitu. Duta pariwisata. Iya, kita kan punya di sana kita menghibur kayak jebulnya kan ada kan teman bapak yang di luar negeri, nah pengen juga kita seperti gitu. Nggak taunya ya mungkin memang jalannya begitu. Akhirnya alhamdulillah bisa lolos, walaupun harus merintis lagi dari awal, kerja lagi, dari PT lagi ya, tapi alhamdulillah kan terus akhirnya tercapai si sanggar itu ya. Nah Berarti gini Mbak, itu terkait sanggar itu memang udah ada basicnya dari darahnya Mbak Asih, itu kan sudah ada darah-darah seniman. Dari TK udah bisa udah nyari duit sendiri dulu. Di rumah kan juga dulu ada sanggar tari juga gitu. Makanya ada bekal lah kalau buka sanggar tuh tidaknya ya. Dulu malah saya modalnya itu di Cikarang itu gini, kita modal bisa aja gitu. Awalnya bisa nggak ngajar tari, dulu kan belum bisa nari merak tuh. Ada guru yang nyari tarik, punya kostumnya bagus tapi nggak bisa ngajarin gitu. Bisa nggak Bu tari merak? Bapak belum pernah ngajarin. Udah jawab aja bisa. Kayaknya Bapak udah lupa. Belum. Soalnya aku udah diajarin Bapak. Ngajarin yang nggak mungkin, tapi nggak, waktu itu belum, kayak nggak suka gitu. Jadi nggak pernah. Akhirnya zaman dulu kan kayaknya belum YouTube itu belum terkenal ya. Beli kasetnya aja dikirimin sama Bapak. Kaset merak itu pelajari ya. Jadi tiap ada kepala sekolah nanya bisa nggak ngajarin, jawab aja bisa, nanti belajar dulu. Kayak MC manten juga ditanyain bisa nggak MC, bisa aja. Oh berarti yang ngajarin. Berarti selain sanggar, Mbak Sini juga MC. Iya. MC untuk sebenarnya iya. Maksudnya MC-nya untuk MC yang kayak MC untuk hajatan kayak gitu atau MC pengantin aja. MC siraman pengantin gitu. Itu pun diajarin Bapak. Terus gini Mbak, saat ini kan banyak nih Mbak. Ya mungkin sanggar-sanggar. Bahkan di kota-kota kecil, bahkan di kampung-kampung sudah banyak sanggar nih Mbak. Terkait dengan kompetitor atau persaingan sanggar-sanggar itu bagaimana Mbak untuk di Cikarang sendiri? Kalau kita malah justru kerjasama. Misalnya nih di mall gitu ada event gitu. Kita yang justru kerjasama sama sanggar-sanggar, punya murid berapa, atau misalnya kita mau ngeluarin berapa tarian nih dari sanggar, misalnya sanggar A ngeluarin berapa tarian, sanggar kita berapa tarian, dikumpulin misalnya ada 40 grup. Nah kita ini bilang ke maaf ya ke mall tersebut, ya ke mall atau kemana gitu ya, kita bisa ngadain event di situ. Biasanya mall-mall itu mintanya misalnya ada event ini, misalnya hari Kartini atau hari apa gitu, eventnya mau berapa tarian, berapa grup. Terus sekarang itu kira-kira muridnya itu kalau di total kan pasti udah gede, sekolah kurang dari 2014 ya. Itu totalnya berapa? Kalau totalnya ya banyak ya. Dari awal, dari tahun 2015 sampai sekarang. Terus sama masih aktif berapa? Apa ada suruh ngajar tari di sekolah lain ada berapa? Kalau yang aktif sekarang
yang sering itu sekarang sekitar berapa ya, 30-40 kali ya. Tapi kalau yang dari dulu ya banyak. Kalau dari kan anak-anak itu kan kebanyakan yang lari dari sekitar umur 4 tahun sampai SMP. SMP kelas 2 itu, kalau SMP kelas 3 masih lah. Kalau udah SMA kan biasanya anak-anak udah malu ya lari. Biasanya begitu, udah lulus kalau dari situ udah banyak, 100-an kali banyak. Itu rata-rata anak didik Mbak Asih di Sanggar Tari itu setiap misalkan 1 orang itu biasanya itu berapa, Bayarnya berapa kalau ada bayarnya berapa, terus biasanya itu periodenya itu berapa bulan atau berapa tahun lah, minimal Kalau rata-rata murid di Sanggar Tarinya Mbak Asih itu murah ya. Di sana saya tuh nggak tahu sanggar lain ya, kalau saya mah murah meriah aja. Jadi kalau pendaftaran mah cuma 125, nanti free dapat selendang, terus per bulannya cuma 70.000 sekarang ya. per bulannya 70.000. berapa kali pertemuan? Latihannya itu tiap hari Sabtu. Berarti 4 kali ya, 4 kali jalan 4 kali pertemuan. Kecuali nanti kalau ada event kita geber. Kadang anak-anak tuh kalau mau ada event malam mau latihan, misalnya Sabtu Minggu pengen latihan gitu, nggak apa-apa kalau ada event. Tapi kalau biasa-biasa ini tiap hari Sabtu aja. Kalau di Cikarang itu kan termasuk meskipun di pinggiran ibu kota itu kan sudah, kalau di orang-orang kampung sekarang di Jakarta gitu Mbak, kalau di Cikarang itu ada nggak anggaran dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan seperti sanggar atau mungkin untuk pementasan dan sebagainya seperti itu Mbak? Nggak ada sih, cuma dari perumahan gitu kan kita udah kenal nih, Bunda ini dari udah sanggarnya udah kemana-mana. Nah waktu itu kita kalau tidak salah dipanggil di Pemda daerah itu, jadi dapat sedikit penghargaan lah gitu. Terus tapi kalau untuk yang dari pemerintah enggak, paling yang dari perumahan itu kayak Pak RW gitu, nanti kalau ada event ini ya, kalau ada acara 17-an atau apa, udah paslon aja dari sanggar kayak gitu. Jadi nggak buat ngisi acara apa gitu dari sanggar gitu. Kalau dari pemerintah ini yang membedakan Sanggar Kusuma Asih ini, Sanggar Kusuma Asih ya tadi belum disebut ya. Yang membedakan Sanggar Kusuma Asih dengan sanggar-sanggar yang lain apa? Membedakan. Kalau sanggar lain kan kalau di Cikarang banyak kan Sunda semua tariannya. Nah kalau saya itu tariannya ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi ya harus dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari pokoknya ya tariannya nasional lah gitu. Jadi nggak harus Jawa aja atau Sunda aja gitu. Jadi tariannya nasional. Terus kenapa memilih nama Kusuma Asih untuk sanggarnya Mbak? Kusuma Asih itu sebenarnya kenapa enggak Puji Astuti? Asih Puji Astuti misalnya. Sebenarnya dulu pinginnya Sanggar Ananda karena saya namanya Ananda. Nah tapi sudah ada Sanggar Ananda itu kan ada. Selain sudah ada bapak itu pesan bapak sebelum bapak sakit stroke itu pesan kalau pakai sanggar jangan nama anak. Bukan. Harus pakai namamu gitu. Terus saya gini malu Pak, masa pakai namaku, nama Asih. Dulu kan bapak yang punya sanggar namanya Sanggar Asih, masa aku sangat ya pokoknya harus pakai namamu, nggak boleh pakai selain nama Asih. Pokoknya harus ada namanya Mbak Asih gitu. Nah terus konsultasi sama muridnya bapak yang udah senior, nah dibikinlah itu sanggar, jadi Sanggar Kusuma Asih. Itu yang ngasih nama Kusuma itu siapa? Kalau Asih kan dari nama Mbak Asih sendiri. Kalau pengambilan nama Kusuma, itu dari mas muridnya bapak namanya Mas Mujiono. Mas Muji. Ya. Itu yang dari Sragen itu ya? Iya betul. Nah, itu yang pemain Sri Mulat kalau nggak salah. Itu yang itu Mas Muji, Mas Eko itu tuh pemain Sri Mulat. Yang kalau yang sering nari itu ya Bambang Cakil. Iya. Dulu kan kita partneran tuh nari Bambang Cakil dari supaya masih. Kalau sekarang sudah
nggak cocok kalau Kayaknya cakil. udah nggak bisa saya Dia naikin. nggak cocok jadi Bambang Broto. Iya. Nggak kuat. Siapa yang mau gendong cakilnya Dulu kan beratnya masih 55, sekarang udah plus. Terus anu Mbak, kusuma sih. Kusuma itu artinya apa Mbak? Waduh, kusuma apa ya? Waduh, lah iki. kayaknya itu jenis kembang-kembangan. Apa kembang kusuma Joyo kusuma? kayak Jadi mekar gitu, maksudnya wangi gitu. Berarti kan Tapi semoga sih nggak kayak kembang bunga apa tuh? bunga kecombrang Bunga Joyo kusuma kan mekarnya cuma malam hari. tadi udah kali, semoga nggak kayak gitu ya. Iya, amin. Gitu. Yang memberi nama Mas Muji. Moci. Iya. Lama banget kita nggak ketemu Mas Muji. Harusnya ada Mas Muji tuh. Harusnya Ya. yang suka gendong-gendong Anda sama Mas Mas Muji, Mas Suroso. Mas Suraya, Mas Suraya. Mas Mas Suroso. Suroso. itu seniman-seniman. Pernah itu Yang partner next berdua itu, saya Bambangnya, cakilnya 2. Jadi saya naik Digotong 2 orang itu. 2 orang. Mas Muji sama Mas Suroso itu. Gendong 2 orang. 2 orang. Sekarang mau cakil 4 juga kayaknya nggak muat ya. Kayaknya Enggak kuat. Nah, Nggak pakai cakil papat, digotong papat gitu. waktu itu ada surprise itu saya diangkat aja nggak kuat, itu 5 orang, ini 4 orang jelas nggak kuat. Pakai angkong sekarang. Terus ini kan acara mudik ya Mbak ini Mbak? Acara mudik. Oh, Di Lebaran. mudik Lebaran. Selama pandemi itu mudik nggak Mbak kemarin Mbak? Sama sekali nggak mudik selama Ya 2 udah. tahun. 2 tahun nggak mudik. Berarti ini Nggak mudik, ya. di tahun pertama ya setelah pandemi mudik ke. Enggak dong. Sebelumnya udah mudik kan, pas Lebaran kemarin. Lebaran kemarin mudik. Habis Iya, itu Pak. dua lebaran nggak pulang. Iya. 2 lebaran nggak pulang. Hmm. Terus lebaran kemarin pulang, lebaran ini Iya. pulang. Gitu. Tahun kemarin kemana Anda? Tahun kemarin saya nggak mudik. Saya- Lupa. Tahun kemarin saya nggak mudik. Masalahnya saya banyak tugas luar kota. Luar negeri. Heeh. TKI. Yang diiming-imingi 600 juta. Udah, Bapak udah gini. Waduh, kalau 600 juta Mbak, itu rumahnya mau dibikin kayak apa ya? Di sana kan mau dikontrak 6 bulan tuh. Bayangin aja 600 kali 6 kali 6, 36, 360 juta. Bayangin. 3M. 36 Pada waktu juta. itu Berapa? uang itu 360. belum semahal kayak ini. Iya. 25 perak itu masih ada. Hmm. Itu udah tembus 600 juta. Sekarang bayangin, Slot berapa? coba Top up berapa itu kalau trading Makanya banyak yang penari-penari banyak yang pergi tergiur? pingin gitu. Nah, penari yang namanya Mbak Dewi atau siapa itu udah pulang duluan. Mbak Dewi itu sekarang jadi artis TikTok. Iya itu. Dia udah yang namanya pulang Dewi Asmoro duluan. itu. Dia pulang duluan. Dia belum sempat nyerahin Ijazah. ijazah kayaknya. Nah, kalau saya tuh pulang ambil ijazah apa gimana ya? Intinya pokoknya pas nyampe sana ijazah nggak boleh diambil aja bilangnya. Makanya terus gimana caranya kabur itu. Nah, untuk bisa kabur ya. Coba kalau enggak. Ya memang nggak ngomong-ngomong, takutnya kalau ngomong nggak boleh. Ya kalau ngomong namanya pamitan bukan pamit. Itu aja sampai sakit, pulang-pulang tuh nahan sakit panas, itu sudah menggigil, ya Allah. Iya, ingat itu. Ingat itu pada waktu itu. Saya kemana ya? Pas kita lagi Belum kenal bangun, kita. rumah belum dipakai. Kita belum baru bangun. bangun rumah. Belum jadi rumah. Jadi itu gimana caranya Mbak Asih? Mbak Asih tahu nggak sih itu? Mbak Asih itu dapat duit untuk uang saku dari mana? Nggak ngerti kan? Itu Nggak ngerti kan? Dari mana coba? Dari mana? Itu ibu pinjam aku. Apa ya? Ya. Jadi kelas Pas 4 apa? Mbak Asih sama Mbak Asih itu Yang ke Jogja. Yang ke yang ke Jakarta. ya. Jadi
ceritanya aku tuh walaupun masih SD ya, itu sudah punya murid tari. Wah, bapak gini, wes latihan dhewe, kok duitnya PM dhewe. Latihan dhewe kan kanca-kancamu, kanca-kanca sak kelas. Latihan dhewe, duitnya PM dhewe. Pada waktu itu terkumpul 400.000. Bayangin 400.000 aku 4 kelas. Tahun-tahun berapa itu? Itu tahun berapa? 98. Hmm. 98 97 lah. 98 itu baru lulus SMA aku. Berapa ya? SMP. Iya. SMP maaf. SMP. Berarti tahun 2000-an itu. Oh, berarti aku enggak SD tuh, SMP ya. Punya 2000-an. Lah, punya murid itu SMP, aku 400.000 buat apa ya, Bu? Dibeliin cincin sama ibu. Beng, pas SMP cincin Bakal jagrak. ini kayak kan selep. Lah, ini dasar nang Jepang. Tak sini sih, sakno mbase. Tak izin. Terus baliknya loh. Yang kayaknya tidak berupa emas tapi ya balik kiri satu sebenarnya. Pada waktu itu aku nggak kayaknya terus akhirnya tuh ya dibeliin kalung gitu. Kayaknya terus ada inisialnya itu untuk pengganti rugi. Untuk pengeling-eling. Habis itu kamu nikah kamu kasih aku kan? Iya nggak? Iya. Jadi ya jadi banyak itu digosang. Baru di ijoli kalung. Aku nikah sama dia dapat kalung. Kalungnya daripada tak pakai double, tak kasih kene. Itu perjuangan itu akhirnya pulangnya sudah bersyukur ya pulang. Sampai rumah ya terharu-haru. Coba kalau nggak bisa nanti. Bukannya sedih wah nggak jadi ke Jepang nih. Enggak, kayaknya nggak sedih wong tahu. Kan itu terus ada yang itu karena diajak Pak Tit itu tahu. Pak Tit itu tuh terus kan kita pada muangkel sama Pak Tit itu. Pak Tit itu sekarang gimana? Masih suka kesini? Enggak suka Pak. Enggak suka kesini. Enggak masih. Dulu ceritanya gini loh. Pulang dalam keadaan sakit. Habis itu pulang lagi ke sana ngambil ijazah ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Terus itu yang Pak Tit itu dulu itu ada hubungan apa? Pak Tit itu muridnya Bapak. Oh, muridnya Bapak. Muridnya Jadi Bapak Bapak. itu punya murid MC. Banyak. Salah satunya Pak Tit itu ya. Salah satunya Pak Tit itu tadi. Nah, Pak Tit itu nggak ngerti itu dapat informasi dari mana. Mbak Asing ini dikasih informasi kalau disuruh jadi itu tadi duta pariwisata Indonesia ke Jepang dengan gaji bla 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 bla. Itu gak cuma Mbak Dewi Asmoro yang sekarang. Tapi itu. Ingat tahu nggak itu cerita aslinya tuh sampai sana. Kan sebelum saya pulang kampung terus mau ke Jepang kan sebelumnya udah kerja di Jakarta tuh. Udah Jakarta udah pernah kemana-mana disuruh ke Gambir sama Pak Lik tuh pernah ke Senen kemana tuh udah apalah daerah. Tapi begitu pulang terus mau ke Jepang turun di daerah Jakarta Utara itu bingung nggak tahu ini daerah mana. Apa di hipnotis? Nggak tahu ya pokoknya intinya saya bingung aja. Apa yang memang nggak tahu apa gimana Pak intinya dari Jakarta kok kayak gini ya kok ini ya bingung. Begitu datang itu kayak orang ya kita suruh makan dulu di warung ya Allah. Warungnya kok kayak gini ya. Pak di makanan itu dikasih apa? Ya nggak tahu emang saya yang linglung apa gimana cuma intinya bingung aja di daerah mana masa Jakarta kayak gini ya. Terus kembali ke yang awal tadi Mbak terkait yang sanggar itu. Kira-kira selain sanggar itu apa yang dilakukan Mbak Asih di Karawang itu sekarang? Cikarang. Kalau di sana. Selain ya saya ngajar di sekolah. Saya ngajar itu semua pernah. Ya SMP, SD, SMP, SMK pernah. Yang belum ngajar tuh TK. Semua pernah deh. Kalau TK tuh ngajar nari aja. Tapi kalau sama akademik itu ya SD, SMP, SMK.
Terus Mbak, ada cita-cita atau kepinginan untuk balik ke kampung merintis karir di kampung nggak Mbak? Pengen, tapi kayaknya kalau seusia saya sih gimana yang merintis lagi di kampung, kayaknya enggak deh. Orang nyari di sana. Pengen sebenarnya pulang di kampung, cuma kayaknya susah deh di sini. Enggak ini sana loh. Kalau di sana tuh seenggaknya udah bukannya Punya apa ya, udah punya pada tahu gitu. Oh, oh, kalau apalagi kalau musim perpisahan gitu, sekolah-sekolah udah pada, apalagi di tempat kami kan apa agak miring gitu harganya. Apalagi saya tuh kan kalau ditawar orang nggak tega gitu. yeah. Kayak misalnya nyewa baju, ada tuh yang nyewa baju kayak nawar cabai gitu juga ada. Tapi ya kadang saya ya ini ada bonus gitu karena dia udah kenal lama, udah sering sewa gitu. Momen-momen. Terus kalau di Sanggar itu kan selain kostum, make up, itu kan ada properti Mbak biasanya. Nah, untuk pengerjaan properti itu dikerjakan Mbak Asis sendiri atau ada orang lain yang mengerjakan atau tinggal beli aja, beli di mana? Kemana? Sendiri, kadang juga online gitu. Kalau misalnya dikira kayaknya mampu nih, ya udah bikin sendiri. Kalau di sana kan sekarang ada model, kalau perpisahan sekolah-sekolah itu model lengser ya, kan nggak lengser? Enggak. Bukan lengser nampan ya. Kalau di sana tuh upacara lengser. Namanya kalau perpisahan di sana tuh kayak Perpindahan gitu. Jadi Diturunkan gitu. namanya itu pelepasan murid, tapi modelnya kayak upacara pengantin. Tapi yang jadi pengantinnya yang sudah lulus itu. Yang mau lulus itu. Iya, jadi ya ada pengantinnya, cewek lagi. Pasangan-pasangan gitu. Baju pengantin, iya. Nah, jadi waktu itu ada tawaran itu, saya juga aji mumpung aja. Itu bisa nggak ngajar lengser? Saya bisa aja. Karena saya udah kenal YouTube, ya belajar aja di YouTube. Walaupun saya nggak tahu bahasa Sunda, ya belajar aja gitu. Paling musiknya ngambil dari Sunda, musik pasti dari Sunda ya. Tapi kalau ngomong nggak bisa ngomong Sunda. Paling ngomongnya pakai audio gitu. Kalau Sanggar yang asli sana kan pakai ngomong langsung. Kalau saya, ya alhamdulillah ya dipercaya begitu, ngajarin anak SD, SMK gitu buat upacara adat itu yang lengser itu. Tiap kelulusan. Terus untuk mengembangkan Sanggar itu Mbak, kalau di kota kan banyak itu kompetitornya. Nah, untuk trik marketing dari Mbak Asis sendiri apa? Trik marketing untuk mempertahankan melebarkan sayap dari Sanggar Mbak Asis itu. Pak, ada iming-iming contoh. Nanti diskon lah, apa promo lah, atau gimana? Akhir 3 bulan sekali kita pentas nih di sini dapat ini, apa gimana? Kalau saya modelnya enggak kita tuh ini, kalau misalnya event saya apa namanya, nyari sponsor. Jadi anak itu kalau pentas jadi dapat goodie bag, dapat sertifikat, iya sering. Kalau piala sertifikat itu sering. Jadi saya misalnya ke suatu perusahaan, kayaknya contohnya nih minuman gitu, minuman atau apa gitu. Nah, kita minta lewat email, minta persetujuan bahwa saya dari Sanggar ini mau bikin acara di sini, murid saya peserta saya sekitar sekian ratus. Nah, itu biasanya disponsori gitu. Nah, itu membuat daya tarik anak untuk ikut. Oh, di Sanggar itu bisa pentas ke sini dapat ini loh, dapat ini gitu. Terus ada event rutin. Pengalaman nggak enak nggak setelah mengajar tari itu? Apa pas pentas soundnya mati? Apa pas pentas kostumnya rusak? Hilang mas, sering. Resiko kalau itu. Hilang itu sering kalau lagi ini lagi beres-beres nggak ada gitu. Tapi kalau mati itu biasanya pernah juga itu anak lagi semangatnya nari, sound mati di ini, biasanya anak tuh nangis. Ya udah mau nggak mau saya maju ke depan. Nah kayak gitu anak kadang jadi itu kan, ya memang kita harus. Kalau anak kecil mah gampang dirayun. Nah pas itu yang
menyakitkan tuh, yang bikin kasihan tuh yang nari anak SMA. Malu lah. Malu, dan dia narinya sendiri. Dan di video di video dari pihak mallnya gitu. Jadi pas itu berhenti, dan kalau ada anak SMK kan disuruh orang lain dari awal nggak mau. Dia udah nangis aja udah. Kalau bahasa Jawanya mutung gitu. Tapi kalau pengalaman-pengalaman yang buat kami ini alhamdulillah enggak. Paling kalau sewa-sewa gitu, kita janjinya kan di sana modelnya sekarang saya bikin peraturan, kalau dulu enggak. Sewa sekarang minimal 3 hari kembali, kayak nyewa payung buat upacara gitu, payung. Nah itu awalnya bilangnya 3 hari, nggak tuh sampai seminggu nggak dibalikin. Ya mau nggak mau nyari alamatnya, itu dia yang sering bikin kita kesel tuh kayak gitu. Nyari Untuk mau dulu. ketemu, kalau hilang rusak. Ya, makanya sekarang saya bikin peraturan kalau lebih dari 3 hari tidak dikembalikan berarti dianggap Tambah sewa sewa. 2 kali. Nggak ada pecah lagi, dianggap sewa 2 kali gitu aja. Jadi Terus, mau nggak mau. Mbak, apa namanya, untuk sanggarnya? Oh iya, ntar dulu, tunggu dulu Pak. Oh iya apa? Pengalaman lagi yang nggak ini. Ya. Nah, saya pengalaman menyenangkan ya. Iya. Pengalaman menyenangkan itu saya pernah di PT, satu PT. Nggak usah disebutkan ya. Nah, PT. intinya gini, ibu ya gitu, aji mumpung lagi ibu mau, awalnya nggak ragu-ragu, ibu mau bisa nggak ngajarin tari gitu kan. Terus tari ini tapi kita mau pentas ke Thailand, ke Vietnam gitu kan. Terus aduh nggak bisa, saya bisanya tarinya kombinasi gitu, mintanya tari Bali gitu. Kalau full Bali saya belum belum pede gitu, tapi kalau kombinasi bisa. Terus coba Bu, tariannya seperti apa musiknya? Terus oke Bu, kita coba ya. Nah dicoba-coba akhirnya, tapi kita muridnya pas udah mulai ngajar ternyata muridnya ada yang pesertanya ada cowok. Aduh, padahal ini tarian buat cewek, mau nggak mau bikin tarian cowok dong. Udah bismillah aja. Nah akhirnya saya bikin dalam semalam tuh mikir gimana ya gerakannya gimana gitu. Biar nyambung aja udah. Nah akhirnya itu kan ada kombinasi tari Aceh, Bali, terus tari Betawi, pokoknya ada 5 provinsi di satu tarian itu. Akhirnya dibawa ke sana, saya pikir katanya buat pertukaran kayak studi banding gitu loh. Dari kan kalau di ASEAN itu ada PT-nya ke sana-sana kan. Nah, itu dikumpulin di Vietnam. Nah, di sana ternyata dilombain tarian saya itu. Akhirnya tarian saya itu dapat juara 1. Nah, dapat juara 1. Wah, alhamdulillah juara 1. Kok dilombain? Nah, itu otomatis saya bangga dong dengan hadiahnya dapatnya. Saya nggak dapat hadiah itu udah alhamdulillah, hadiahnya buat PT-nya dong. Ya paling dapat oleh-oleh itu udah dapat kabar itu udah senang gitu. Nah, akhirnya tarian itu saya bikin tarian lagi tuh ceritanya, kompilasi lagi. Nah, akhirnya ada satu mungkin sanggar juga ya, gitu pernah, nggak tahu sanggar apa enggak, menampilkan tarian saya. Gitu. Tanpa izin? Enggak dong, pasti enggak. di kolam renang. Di kolam renang bikin event gitu. Nah, bikin event, murid saya ada yang nonton, salah satu orang tanya, Bunda itu kan tarian Bunda ini gitu. Di YouTube nggak ada tarian saya, belum pernah diupload gitu. Tapi pas ditanya bilangnya sih enggak, itu mah tarian enggak itu Pak, tapi kan ada videonya. Saya itu kan ini, tapi ya nggak apa-apa. Ya seharusnya kalau memakai mah ya royalti ya. Royalti sih nggak usah sih, seenggaknya ngakuin aja gitu. Kemarin pakai gitu mah malah nggak apa-apa. Saya malah senang, oh berarti karya saya digunakan bagus digunakan. Tapi kalau enggak kok kita nggak pakai ini gitu kan, jadinya ya kalau udah begini kan malu sendiri. Tapi ya nggak apa-apa nih. Saya mah ya ikhlas saja. Berarti kan tarian saya dipakai buat orang lain gitu. Gitu aja. Kayaknya udah semakin sore ya ini. Ini sudah mulai Udah mulai sore, tapi kok panas ya? mulai panas.
kayaknya disudahi aja. Kita masih keliling-keliling kebun teh lagi ya. Jadi pokoknya kapan-kapan kita ngobrol yang banyak ngobrol lagi. Syukur-syukur semoga kita ngobrolnya nanti tempatnya di Cikarang. Nah, amin. Ya, amin. Kalian Atau Kalian itu lihat ya sanggarnya. lihat. Sanggarnya Gitu. seperti apa, syukur-syukur nanti Muridnya. ada muridnya. Heeh. Kita bisa ngobrol sama murid-muridnya Bunda. atau syukur-syukur nanti pas ada event tahunan kan ada study tour tuh sekolahan. Nanti Baiknya bisa ke Jogja. ke Jogja kan, nanti bisa Boleh. podcast di Kangen Kangen Dulu kan pernah saya di Gitu. Jogja. kan dulu Tapi kan kan belum ada kangen tabon. belum. Itu tabunnya masih. Ya udah Mbak, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Sehat selalu, lancar Amin. selalu, semoga tambah Rezeki Amin ya Allah. sanggarnya semakin gede, besar, sanggarnya banyak, rezeki melimpah Amin, amin ya Rabbal alamin. buat Terima keluarga. kasih. dan Doa baik yang kembali yang baik. Amin. Dan di bulan yang baik ini kami mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kos gak di perang jam gitu. Apa enggak di